بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat pecinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga dengan menonton video ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, setiap orang mendambakan kematian yang baik, yaitu husnul khotimah. Karena husnul khotimah merupakan suatu tanda yang diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan proses keluarnya ruh dari jasad dan juga proses bertemunya ruh dengan ruh orang yang dikasihi. Inilah tujuan dari mereka yang ingin menemui kematian dengan jalan mati syahid, karena mereka meyakini pertemuan dengan ruh orang-orang yang suci. Ibu-ibu di Palestina yang anaknya menjadi korban dalam peperangan melawan Yahudi merasa berbahagia ketika mendengar kematian anak-anaknya. Mereka yakin anak-anak mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tengah berjumpa dengan kekasihnya. Apalagi pada hakikatnya ketika seseorang itu syahid, sebenarnya dia tidak mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu masih hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Walaupun kematian adalah sebuah proses yang menyakitkan dan memberatkan, namun bagi mereka yang mati syahid akan mendapatkan harapan mereka di akhirat kelak, yaitu kebaikan yang menjadikan kematian itu terasa nikmat. Jadi kematian itu semestinya bukan sesuatu hal yang menakutkan. Asal kita sudah mempersiapkan kematian kita sejak dari sekarang, maka kematian justru akan menjadi sesuatu yang kita tunggu. Husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ketika kita mendengar kata syakaratul maut, terbayang oleh kita bahwa syakaratul maut adalah keadaan di mana ruh dipaksa keluar dari jasad dan benar-benar keadaan yang sangat berat. Kita mungkin sering merasa gemetar jika membayangkan hal itu terjadi kepada kita. Akan tetapi hal seperti itu akan datang kepada kita suatu saat nanti. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali mempersiapkan kematian dari sedini mungkin dengan memperbanyak amal perbuatan baik. Husnul khotimah tidak begitu saja didapatkan, semua penuh perjuangan dan pastinya ada sebab akibatnya. Dan yang pasti itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang benar-benar iman dan selalu berbuat kebaikan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang akan mendapatkan penghormatan besar ini, yaitu orang-orang yang selalu menjadikan Allah di atas segalanya. Sementara
orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, mengabaikan sholat, minum khamar, durhaka kepada orang tua, dan menyakiti kaum muslimin, maka ia akan menutup akhir hidupnya dengan su'ul khotimah, yaitu akhir yang buruk. Ada beberapa ciri husnul khotimah yang dirinci oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah yang pertama, seseorang yang mengucap kalimat La ilaha illallah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, mati pada malam Jumat atau di siang hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, meninggal dengan keringat di dahi. Berdasarkan hadis Ibnu Buraidah bin Hasbih sebagai berikut. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Lalu ia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut seperti mah, kanker, usus buntu, kolera, disentri, batu ginjal, dan lain sebagainya. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang meninggal karena taun atau penyakit wabah ataupun sampar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun syahadatun li kulli muslimin. Mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, orang yang meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah atau sabilillah. Seperti seseorang yang meninggal dalam perjalanan dakwah atau meninggal sewaktu mengajar ilmu agama atau ketika melakukan amal kebajikan kepada sesama yang diniatkan ikhlas karena Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari di atas. Fisabilillah adalah berjuang di jalan Allah, juga dalam pengertian luas sesuai dengan diterapkan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama. Yang ketujuh, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, orang yang meninggal karena tenggelam karena kejatuhan bangunan atau tebing. Yang kedelapan, orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Seperti seseorang yang meninggal dalam keadaan sholat, melaksanakan ibadah haji, bersilaturahmi, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal ketika mengucapkan La ilaha illallah ikhlas
maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari, kemudian meninggal, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah ikhlas karena Allah, kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Yang kesembilan, seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau kehormatannya. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah di antara tanda-tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sedang kita upayakan menjadi jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.